Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan wa rizqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, kembali kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia kasih Allah kepada kita. Hingga saat ini Allah mudahkan kita untuk kembali duduk di majelis ilmu ini, yang insya Allah dalam rangka terus berupaya menyempurnakan pemahaman kita tentang keislaman, dan semoga ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita, hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mengawali kajian hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang tabarruj dan problematikanya. Tabarruj dalam arti sangat erat kaitannya dengan perempuan, baik perempuan ini sudah menikah ataupun belum menikah. Artinya, kalau seorang perempuan yang bertabarruj, yang menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang harus ditutupin, yang seharusnya ditutupin, maka kalau dia seorang perempuan yang belum menikah, tanggung jawab besarnya ada pada ayahnya. Tanggung jawab besarnya ada kepada adik atau saudara laki-lakinya. Nah, makanya kalau kita kembali membaca atau mendengar ceramahnya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, beliau pernah mengutarakan satu fenomena ya tentang penghuni surga. Penghuni surga yang yang berada dalam surga lalu dikeluarkan dari surga karena dituntut oleh anak dan istrinya. Ya, dituntut. Kata anaknya, "Ya Allah, selama saya di dunia, ayah saya, ibu saya nggak pernah ngasih tahu saya tentang haramnya menampakkan bagian tubuh, lekukan tubuh kepada masyarakat umum, memakai pakaian yang ketat, nggak pernah dikasih tahu ayah dan ibu saya. Bahkan saudara laki-laki saya tidak pernah ngasih tahu ini." Hingga sampai akhirnya tiga orang ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seorang ibu, maka tanggung jawabnya ada pada suami. Memang dosanya tidak kena anak perempuan melakukan dosa, ayahnya nggak kena dosa. Seorang istri melakukan dosa, suaminya nggak kena dosa. Karena yang Allah sampaikan, wala taziru waziratu wizra ukhra, sungguh orang lain tidak akan mungkin terbebani dengan dosa orang lain. Termasuk anak kecil kalau melakukan dosa, nggak ada istilahnya dosanya ditanggung orang tua, nggak ada istilahnya begitu. Tetapi orang tua kelak akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Disinilah yang sering sekali
kita gagal mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kenapa terjadi tabarruj. Ya, kenapa terjadi tabarruj? Setidaknya ada 3 poin yang penting kita perhatikan. Yang pertama, bahwa tabarruj ini terjadi karena kebodohan dan taklid buta. Ya, kebodohan dan taklid buta. Para penjajah yang menginvasi dan mendukung perbuatan tersebut. Mereka datang bukan hanya menjajah tanah kita, bukan hanya menjajah hasil bumi kita. Kalau dalam perspektif sejarah Indonesia, karena Indonesia makmur, maka dijajah tanah. Dalam perspektif agama, penjajah masuk ke Indonesia untuk merusak tatanan akhlak orang Indonesia. Makanya penjajah masuk dengan apa? Dengan kristenisasi. Gak ada penjajah Indonesia yang masuk ke sini, baik Portugal ataupun Belanda, masuk begitu aja tanpa membawa pastur, gak ada. Mereka bawa pastur, mereka bawa ahli agama mereka untuk apa? Merusak tatanan akhlak orang Indonesia. Maka terlihatlah ada perempuan-perempuan pakai baju celana pendek, ya, karena di kepalanya rambutnya dirias begitu indah menawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap muslim merasa lumrah menjumpai wanita yang bersolek dan mempertontonkan kemolekannya, serta keluar rumah dengan menunjukkan keindahannya dengan membuka bagian dada, leher, punggung, sikut, dan betisnya. Ya. Ini mohon maaf, ini bukan sekedar dia berias dengan pakaian itu dikatakan tabarus, enggak. Mohon maaf, ibu-ibu baru masak, ibu-ibu baru nyuci, keluar mau jemur, pakai apa jemurnya? Pakai celana pendek. Samalah itu. Ya. Anak perempuan kita biarin keluar seperti itu, jemur di luar, dilihatin orang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah, kaum wanita banyak yang tidak sungkan untuk memotong pendek rambutnya, bahkan sangat mementingkan mengecat rambut, memakai bedak, parfum, dan mengenakan pakaian-pakaian yang menantang. Perubahan model-model pakaian memiliki musim-musim tertentu untuk menggelarnya dengan paduan warna-warna yang mempesona dan menggairahkan nafsu. Akhirnya hal-hal seperti ini gak jarang kita jadikan budaya lalu dilumrahkan, Bapak Ibu. Ya. Bahkan gak jarang pemuka agama sekalipun membiarkan anaknya tampil demikian. Dan ini bukan hanya karena buka aurat, termasuk anak-anak kita keluar dengan pakaian yang ketat, dengan pakaian yang transparan. Ini bagian daripada tabarruj yang harus dihindari. Nah, yang ketiga, problem yang ketiga selain budaya adalah adanya kebanggaan. Ya, adanya kebanggaan dan merasa maju ketika dapat keluar masuk dari pusat-pusat kemaksiatan dan kefasikan, tempat dansa, pusat hiburan, panggung pertunjukan, bioskop,
pusat permainan, kafe, dan puncaknya adalah ketika mereka menyerbu pusat-pusat hiburan musim panas. Kalau daerahnya daerah Arab dan Eropa. Ya. Hari ini Saudi terkena arus penolakan atau pembangkangan massal. Fisiknya pakai menutup aurat, pakai cadar, tapi batinnya menantang. Hingga diaminkan oleh Muhammad bin Salman. Beberapa hari ini mereka menggelar konser, Pak. Konser dahsyat. Konser yang mustahil terjadi di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Konser yang mustahil terjadi di Mekah dan Madinah terjadi di Jeddah. Konser besar, laki-laki perempuan bersama di sana. Memang laki-lakinya pakai jubah, perempuannya pakai jubah juga, pakai cadar juga, tapi joget seperti orang kesurupan. Mendatangkan penari-penari dari Korea, dari Eropa, dan mengatakan inilah kemajuan modern. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Dulu sejak zaman Abu Jahal, jauh lebih dari itu. Sejak zaman Namrud, jauh lebih dari itu, sudah ada tari perut, Pak. Ya, sudah ada tari perut. Tinggal lagi, sekarang bedanya, sekarang punya ada ada sound systemnya, ada lampu-lampunya. Dulu sudah ada, bedanya cuma itu aja. Nafsunya sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di sana ada seorang wanita bergaya di depan sekelompok pria. Setiap bagian tubuhnya diuji dan dinilai di depan semua penonton yang sama-sama tidak beradab. Koran-koran dan media massa lainnya memainkan peran yang sangat besar dalam menyemarakkan kenistaan-kenistaan ini dan menipu daya kaum wanita agar mencapai tahap kebinatangan yang murahan ini. Begitu pula para pengusaha pakaian, peran mereka pun cukup besar dalam mendukung kehinaan ini. Artinya ketika ada desainer-desainer yang sengaja menciptakan, membuat pakaian yang seperti itu, maka dia menjadi sumber dosanya. Ya Pak ya, dia menjadi sumber dosanya. Ketika dia sengaja menciptakan pakaian gaun pengantin, ya coba bayangkan, ini perempuan sudah laku dia, dan nikah dia, pakai pakaian pengantin yang setengah dadanya kelihatan. Lalu orang-orang menepuk tanganinya dan mengatakan, wah indah sekali dia, beruntung suaminya. Apa yang beruntung? Sudah Anda telanjangi pakai mata Anda sendiri, sudah dirusak moralnya. Beda halnya kalau ada orang yang desain pakaian dalam, beda halnya itu. Saya pernah ditanya sama desainer beliau, kalau dulu orangnya baik, tinggal di Bogor, dapat pesanan, mohon maaf ya Pak ya, pesanan bikini Pak, 3.000 pieces. Nanti kalau oke, kami tambah, naikkan sampai 30.000 dan sebagainya. Ini saya ambil nggak ini Ustadz? Saya bilang, orang pakai bikini di luar atau di dalam Bu? Saya bilang gitu. Ya di dalam. Oh kalau di luar Superman Bu, saya bilang. Ya. Selama orang itu mendesainnya tidak niat memang untuk dipakai dan memperlihatkan kemolekan tubuh, maka nggak ada dosanya dia. Beda halnya sengaja, desainnya itu sengaja seperti itu. Bagian yang di sini nggak ada kainnya, ya. Di sini ketutup, yang bawah membuat bergetar para pria. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, apa salahnya tabarruj? Salah saya apa? Salah Anda banyak. Ya.
Jangan pernah salahkan pria atau siapapun yang melihat orang tabarruj lalu tertarik. Jangan salahkan, kedua-duanya punya peran. Dan yang memancing, yang melempar umpan, perannya paling besar. Mohon maaf ini, sepaham saya nggak ada itu ceritanya perempuan soleha pakaiannya bagus dicuri diperkosa, itu nggak ada. Nggak ada. Kejadian rata-rata siapa yang diperkosa itu? Mereka yang menunjukkan auratnya depan umum. Ini yang terjadi. Tetapi orang yang pakai pakaian muslimah yang baik, mustahil mereka dijahatin. Ada beberapa akibat penyimpangan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dampak buruk yang diakibatkan penyimpangan ini. Di antaranya kefasikan meningkat. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang tahu agama, tahu hukum, lalu dia langgar. Ini namanya fasik. Tahu dia, mohon maaf ini. Seluruh perempuan ditanya apa hukum menutup aurat. Kira-kira jawabannya apa? Tahu nggak mereka jawabannya? Pasti wajib tahu. Ya, pertanyaannya kenapa nggak melakukan? Kenapa nggak melakukan? Sudah paham nggak melakukan? Ketika orang-orang sudah paham lalu dia tidak lakukan, maka kena sifat fasik namanya. Termasuk orang yang fasik. Apa itu fasik? Orang yang melakukan perbuatan yang berseberangan dengan agama. Beda dengan munafik. Munafik itu zahirnya tidak sama dengan batinnya. Fasik yang dia ketahui nggak mau dia laksanakan, dia bilang nggak, saya nggak mau. Maka kalau sudah seperti itu ya nggak usah dipaksa orang melakukan sesuatu. Selain kefasikan meningkat, bukan hanya dari kalangan laki-laki, bahkan perempuan, anak kecil juga, Bapak Ibu. Anak kecil ya, na'udzubillah min dzalik. Mungkin dulu saya pernah sampaikan, ada kasus di TK anak kami. Ini TK Islami, Pak. TK Islami. Ketahuan ada anak kecil laki-laki sama perempuan. Ya, mereka nyingkir. Ketahuan, Pak. Memang nggak sampai buka-buka, tapi ketahuan saling timpah, Pak. Baru sama gurunya dipanggil. Kamu tahu dari mana itu seperti itu? Mohon maaf ini, Pak. Kelalaian orang tua, lupa nutup kamar dikunci, Pak. Anaknya lihat, Pak, mau meraktekkan. Hati-hati, Pak, bahaya, Pak. Itu TK itu. Kita nggak kebayang lebih besar daripada itu, Pak. Lalu perzinahan merebak. Kata baginda Rasulullah SAW, 3 tanda kiamat. Jika kamu lihat 3 ini sudah terjadi dengan nyata, maka pastikanlah kiamat sudah dekat. Yang pertama, diturutinya kebodohan. Merebaknya perzinahan, diminumnya khamar secara terang-terangan. Jika kalian lihat ini sudah terjadi, maka pastikanlah kiamat sudah dekat. Jangan-jangan tanda-tanda Imam Mahdi turun perang sekarang ini, Pak. Jangan-jangan loh nih, Pak. Kita nggak tahu. Perang sekarang ini tanda-tanda Imam Mahdi mau turun. Tahun 2020, nggak tahu kalau sekarang, kami dengan teman-teman FUI kumpul di MUI, Forum Ukhuwah Islamiyah. Kita minta ketemu sama di MUI. Lalu teman-teman cerita bahwa di kota Jogja, tingkat kehamilan di luar nikah 1.500 kasus. Yang kena antara umur SMP, SMA, bahkan ada yang SD, Pak. Ada yang SD. Nggak usah heran, karena memang dalam fikih perempuan itu haid bisa umur 9 tahun, Pak. Dalam fikih.
Artinya kalau dia sudah haid berarti sudah bisa untuk untuk mengandung. Bahaya Pak. Sudah ada ketahuan SD Pak. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan kita nggak tahu. Maka jangan sampai ada di antara kita di sini yang kena musibah seperti ini. Yang ketiga, keharmonisan rumah tangga hancur. Ya, apalagi teman-teman yang yang kerjanya di kantor. Kantornya kantor konvensional. Udah sama, laki-laki dan perempuan sama aja. Mau makan bareng, mau minum bareng, mau ngobrol bareng. Ya, bahkan gak jarang ada laki-laki sengaja jemput perempuan untuk apa? Nggak berangkat kantor bareng-bareng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau sudah ada dua hati, dua cinta dalam satu hati, itu nggak pernah lama Pak, nggak bertahan lama. Maka jangan sampai ya rumah tangga kita hancur gara-gara wanita-wanita atau pergaulan yang tidak baik. Ini karena tabarus ini sangat rentan dengan wanita, maka arahnya ke wanita. Banyak kasus ya Pak ya, banyak kasus ya. Punya istri tapi punya pacar Pak. Punya istri punya pacar, istrinya beda, pacarnya beda. Na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu. Yang paling parahnya pacarnya itu punya suami. Coba, pacaran di kantor, pacarnya punya suami, laki-lakinya punya istri, punya anak. Inilah keadaan kita sekarang Pak. Makanya kenapa kita bilang ini bahaya sekali, tabarus ini bahaya sekali. Apalagi hari ini sudah digolkan Pak, dilumrahkan emansipasi wanita. Ingat bahwa tidak ada agama yang paling komplit, paling sempurna mengatur kebebasan perempuan kecuali Islam. Hanya Islam yang mengatur kebebasan perempuan seperfect mungkin, seindah mungkin. Tapi ternyata orang Barat nggak mau dia. Naasnya orang Indonesia beragama Islam nuntut ilmu di Barat. Kena pemikiran Barat. Apa katanya? Perempuan itu sama laki-laki sama katanya. Mereka tolak poligami Pak. Nggak boleh poligami, tolak mereka poligami. Tapi perempuan, laki-laki, perempuan punya pacar 10 nggak masalah Pak. Penting jangan menikah. Kita punya 4, nggak boleh lagi punya pacar Pak. Apalagi punya istri lagi. Jangan, 1 aja udah takut kita ya Pak ya. Mau kedua takut kita. Nah, kenapa rumah tangga yang disentuh? Biasanya kalau rumah tangga hancur Pak, ini pikiran berabe. Udah nggak nyaman untuk apa-apa. Pulang ke rumah males. Nggak pulang bahaya, pergi tempat lain lebih bahaya lagi. Tapi pulang tambah pikiran lagi, tambah nggak tenang. Kenapa? Udah rusak rumah tangganya. Lalu yang kelima, yang keempat, kewajiban agama ditinggalkan. Biasanya Pak, kalau orang udah pacaran, ini saya bukan hanya ngomongin yang belum nikah, yang udah nikah juga sama. Biasanya kalau orang pacaran Pak, pacarnya maksiat. Nggak ada maksiat itu membawa orang kepada amal soleh, nggak ada itu Pak. Semua maksiat rata-rata membawa orang pelakunya kepada amalan buruk. Ada orang baik, katanya orang baik, pacaran dia, azan berkumandang Pak. Ada yang bilang perempuannya, Mas, sholat dulu Mas, sholat lebih utama. Ada? Nggak ada.
Kalau ada yang begitu sekalian, ya, kalau pacaran yang syar'i, ya, kalau pacaran jalan bareng jaraknya 5 meter, Pak. Boncengan tambah papan di belakang, Pak, supaya nggak sentuhan, Pak. Pacaran syar'i namanya. Nggak ada orang pacaran. Kenapa? Sesaat dia pacaran, sesaat itu juga dia mengkhianati cintanya kepada Allah. Dan ingat surah Al-Ahzab ayat 3, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Sungguh Allah tidak meletakkan 2 kantong dalam satu hati. Kantong cinta sama manusia, kantong cinta sama Allah, nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Allah nggak mau. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain diuji hatinya, supaya apa? Jangan sampai dia cinta kepada keluarganya sehingga mengalahkan cinta mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di awal-awal kajian ini pernah saya bilang, sejak awal Bapak Ibu, sejak sekarang tanamkan dalam hati kita bahwa istri itu adalah amanah dari Allah. Kita cintai dia sebagaimana orang mukmin yang lain kita cintai. Tetapi sampai cinta nggak sanggup berpisah, engkau adalah hidup dan matiku. Nah, di sini yang bahaya, Pak. Di sini yang bahaya. Jangan sampai frustasi. Dan ingat, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan milik saya, bukan milik Anda, bukan milik kita. Jangan sampai nanti kita ditinggal sama pasangan kita, stres, frustasi, seperti nggak punya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, perhatian terhadap anak-anak terabaikan. Sontak, Pak, itu, Pak. Sejalan dengan terjadinya kemaksiatan ini, baik perempuan itu sendiri, ya, karena sibuk merias wajahnya. Mohon maaf, ini kira-kira rata-rata wanita karir, Pak. Wanita karir. Dan hari ini dilumrahkan wanita karir nggak mau nyusui anaknya, Pak. Kenapa? Khawatir kemolekan tubuhnya berkurang. Memang mohon maaf, ini biasanya perempuan kalau udah nyusuin, nah biasanya memang turun, payudaranya nggak turun. Tetapi itu bisa dikembalikan dengan baik kalau dia olahraga. Ini gara-gara takut turun apa? Nggak mau nyusuin anak, Pak. Apakah kita tidak membaca itu surah Al-Baqarah tentang rodho'ah, tentang pengasuhan anak? 2 tahun minimal diasuh, disapi, disusui oleh ibunya. Kalau anak mau mendapat anak dengan kualitas baik, maka susui anak dengan ASI sendiri atau ASI perempuan lain. Dan itu dianjurkan dalam Islam. Bapak Ibu, nggak jarang akhirnya ketika perempuan-perempuan ini berkarir, tidak mau mengganggu aktivitas dirinya, tubuhnya, bahkan sampai pada tahap mereka pacaran dan sebagainya, itu otomatis, Pak, anak-anak udah nggak diperhatikan lagi. Hanya orang-orang yang fokus kepada keluarganya. Dia kerja untuk keluarga, cari nafkah untuk keluarga. Keluarga bahagia, dia bahagia. Kebahagiaan ini pasti akan membawa kita, menunjang kita untuk semakin memperbaiki ketaatan kepada Allah. Itulah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau hari ini sakinah, mawaddah, warahmah itu diartikan banyak uang, banyak penghasilan, semuanya cukup. Di sana banyak orang yang seperti itu, tetapi keluarganya tidak sakinah, tidak mawaddah, dan tidak rahmah. Lalu yang keenam, terjadi krisis pernikahan. Ya, semakin menjadi-jadi, Pak. Kenapa? Mohon maaf, Pak. Begitu banyaknya perempuan yang jual murah. Mau perempuan yang sudah menikah, belum menikah, jual murah, Pak. Ya. Naasnya bapak-bapak, ibu-ibu mempersilahkan laki-laki, monggo, mau dibawa mana? Mau ke warung bakso, Pak, monggo. Astagfirullah.
2 hari ini viral Pak, 2 hari ini di daerah Surabaya kalau nggak salah viral. Saking errornya otak mereka, pinggir jalan Pak berzina Pak. Ada pesepeda motor, dia nggak sengaja. Ini suasana malam di sini. Pas begini, langsung dilapornya ke polisi, dicari itu yang pelakunya. Kalau udah begini Pak, akhirnya ada orang bilang, ngapain nikah orang muda kok dapat, jangankan wanita tua, daun muda bisa saya dapat ya. Tapi ingat, ketika ada manusia yang melakukan itu ya dengan cara yang tidak halal, maka turunlah derajatnya. Sebagaimana Allah sampaikan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, dan puncaknya adalah karena mereka lebih merasa lebih mudah mendapatkan yang haram daripada yang halal. Toh ya sama saja rasanya. Ya Pak ya. Bu, kalau ada bapak-bapak yang izin malam-malam keluar Bu, tanya kemana. Kalau ngarah ke Malioboro Bu, tahan Bu, ya diikat Bu. Karena di Malioboro itu ke barat dikit Bu, banyak pasar bunga di sana Bu. Ya, nahasnya bunganya bisa jalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu penyimpangan. Penyimpangan ini terjadi sebenarnya bukan hal baru, sudah lama, tetapi diperparah karena penjajahan. Ya. Ingat, penjajahan ini bukan hanya mencaplok geografis, teritorial, perekonomian, sosial, termasuk moral diambil, Pak. Ya. Kenapa? Targetnya apa? Perusakan total. Naasnya ini berasal dari agama lain. Agama Islam nggak pernah begini. Maka apa yang kita lakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Kurang lebih Bapak Ibu, tidak ada jalan lain kecuali harus membuat strategi yang ketat agar dapat mengeluarkan kita dari malapetaka besar ini. Caranya yang pertama, menyebarkan kesadaran beragama, al-wa'id dini dalam bahasa Arabnya. Kita pahamkan orang pentingnya agama itu, dan memahamkan masyarakat akan bahaya terjerumus ke dalam arus permisivisme yang begitu kuat tersebut. Paham Pak permisivisme? Ya, permisivisme itu anak permisi, kita monggokan. Gimana? Permisivisme Pak. Pak izin dulu, monggo. Pak anak saya bawa ya Pak, monggo. Pak saya pengen ini ya, monggo. Keluar dulu ya Pak, monggo. Pulang sekian malam ya, monggo. Semuanya monggo Pak. Apa itu permisivisme? Semua dibolehkan. Padahal agama sudah mengatur, lalu kita membolehkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah ada anak-anak keluar Pak, perempuan zaman dulu keluar sampai larut malam itu nggak ada. Saya yakin kalau di umuran simbah-simbah kita ini, perempuan keluar malam Pak, aib besar. Sekarang Pak, mudah cari perempuan keluar malam Pak. Saya kemarin hari Senin pulang dari Bandung sampai Jogja jam 1 malam Pak. Ya, jam 1 malam banyak perempuan laki-laki sendirian boncengan Pak di jalan itu. Apalagi di Malioboro, makin malam makin rame. Nah, ini nanti kena pemerintahnya. Dosa pemerintah besar di sini. Ketika pemerintah yang berkuasa tidak memiliki kekuatan atau mempermisikan, mensilahkan itu,
maka dosa pemerintah besar dalam hal ini. Yang kedua, menuntut dibuatnya undang-undang dalam rangka melindungi akhlak dan etika dan memberi hukuman yang keras terhadap pelanggarnya. Hari ini orang-orang yang merusak moral banyak sekali. Termasuk, saya khawatir ini termasuk Kementerian Informatika juga yang melegalkan masuknya sinetron-sinetron yang buruk ini ya. Buruk atau super buruk atau bejat. Dipertontonkan anak-anak muda, anak-anak remaja ciuman depan umum. Ya, bahkan mohon maaf ini si perempuan sudah hamil dipertontonkan di situ. Lalu kita menganggap itu hal yang lumrah. Ini penjajahan Pak namanya Pak. Perusahaan moral. Yang ketiga, melarang koran dan seluruh media massa atau medsos dan sebagainya memuat gambar-gambar porno dan memberi pengawasan terhadap karya para perancang busana. Jangan sampai karyanya menghancurkan. Buat karya, ya Allah. Kok ya buat karya itu perempuan itu nggak pakai celana gitu loh. Lalu orang-orang menepuk tangan, keren banget karyanya, keren. Itu Pak yang hadir bukan mau melihat pakaiannya Pak, ya, mau lihat orangnya itu. Yang keempat, melarang diadakannya lomba kecantikan dan tarian yang menonjolkan keseksualitas dan membangun image buruk terhadap semua yang terkait dengannya. Kan Masya Allah ya, kita nggak Miss Universe itu loh. Logikanya di mana coba? Apa untungnya? Wanita tercantik di dunia ini ditelanjangi Pak, sampai pakai pakaian renang. Yang pakaian renang itu nggak akan mungkin terjadi di Indonesia Pak. Ya, pakaian renang yang hanya boleh dipakai di Eropa. Naasnya orang Indonesia ikut dan menjadi kebanggaan. Naasnya lagi satu kampung merasa bangga. Kenapa? Putrinya diikutkan di Miss Universe. Untuk apa? Untuk menunjukkan lekukan tubuhnya. Perempuan itu begitu mahal. Saking mahalnya ibarat kita punya emas, dibungkus, taruh kotak, dikunci kotaknya, taruh lemari, dalam laci, lacinya dikunci, lemari dikunci Pak. Saking mahalnya itu. Yang kelima, memilih busana yang pantas, yang lebih mirip dengan ahli ibadah orang soleh, yang mengharuskan para pegawai agar menggunakannya. Ya, jangan sampai anak-anaknya terlibat Bapak Ibu di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang Masya Allah membiarkan pegawainya memakai pakaian yang kurang, walau sekedar pakai rok di atas mata kaki atau di atas lutut. Kita dengarkan sejenak Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, cara kita mengatasi perilaku menyimpang ini juga yang keenam adalah setiap orang harus menjadi contoh dengan menerapkan nilai-nilai baik kepada dirinya sendiri lalu mengajak orang lain. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu, kita harus berpenampilan terbaik ya. Terkhusus saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah dalam keadaan baik, otomatis karena kita merasa dilihat Allah, maka kita akan menampilkan yang terbaik dimanapun kita berada ya. Ada beberapa jamaah yang pernah saya tanya, kok panjenengan ganteng sekali ke masjid, saya bilang ya, saya ganteng, panjenengan mau ke kantor Pak? Habis itu mau kantor? Oh enggak, memang saya begini pakaiannya. Wah gini keren. Ini mau ke kantor aja keren, mau masjid Masya Allah. Apa kita tahajud? Pakai pakaian yang terburuk. Padahal kita mau bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ketujuh, mengagungkan kehormatan, kesopanan, menjaga diri dan menutup aurat. Yang kedelapan, menyibukkan diri pada waktu-waktu kosong hingga tidak ada kesempatan untuk melakukan kegiatan yang sia-sia. Hari ini di rumah kita bingung membuat agenda. Saking bingungnya di rumah kita hari ini agendanya hanya depan TV Pak, nonton sinetron dari pagi sampai siang. Dan naasnya anak kita hari ini kita biarkan megang HP sampai dia lupa sama orang tuanya Pak. Ayo kita buat agenda yang terbaik. Kalau kita mau anak kita jadi pemimpin, ayo buat agenda yang mengarahkan mereka menjadi pemimpin umat. Tapi hari ini kita bingung, kalau anak udah nggak sekolah, bingung orang tuanya. Kenapa selama ini orang tuanya tidak mau mikir dalam-dalam bagaimana membuat agenda terbaik untuk anak ini? Padahal ingat, rumah itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Yang kedelapan, yang kesembilan, menjadikan faktor waktu sebagai bagian dari solusi. Mengingat wanita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perubahan. Artinya waktu-waktu yang ada itu benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Peran ayah sangat penting sekali Bapak Ibu dalam hal ini. Biasanya anak perempuan sangat dekat sama ayahnya. Kalau ayah jarang di rumah Pak, dia cari sosok yang lain yang mampu memeluk dia Pak. Sedih kita Pak. Saya setiap kali pulang ini, saya pulang nanti jam setengah 9, jam setengah 10 ini saya pulang ini sampai rumah. Itu anak perempuan saya udah nyambut depan rumah. Apa katanya? Nunggu Abi mau tidur. Hanya tidur Pak. Dia nggak akan tidur sebelum saya datang Pak ke rumah. Ketika saya peluk dia, saya mikir ya Allah, begitu dahsyat dia cinta sama saya. Kalau abinya nggak baik, apa jadinya anak ini? Makanya Masya Allah, kalau kita paham baik-baik itu anak perempuan kita Pak, kita peluk dia, kita bersamai dia. Saya sangat salut sama ayah, sama bunda yang sempat mengantar anaknya sekolah, nggak pergi sendiri dia, diantarnya sekolah, diciumnya kening anaknya. Nanti Abi jemput lagi ya nak ya. Perhatian ayah itu. Kenapa hari ini terjadi kemaksiatan Pak? Kenapa terjadi ke perzinahan? Kenapa? Sosok ayah hilang dari anak perempuan, dia cari sosok lain Pak. Kalau dulu kami pas mengikuti mengikuti RKI, Rumah Keluarga Indonesia, itu yang memberikan presentasi sering bilang jangan sampai istri kehilangan dada suami. Ya Pak ya, karena istri itu kalau sedih pelampiasnya dada suami, nangis maksudnya Pak. Kalau dia kehilangan dada suami, kalau dia kehilangan telinga suami, dia akan cari telinga orang lain Pak. Disitulah malapetaka akan menimpa kita semua. Semoga kajian ini bisa membuat kita lebih paham dalam menjaga dan mendidik keluarga kita
belum selesai sebenarnya, insya Allah akan kita lanjut nanti tentang membantah tudingan-tudingan tentang keislaman yang begitu menyempitkan gerakan perempuan. Begitu juga kewajiban suami untuk selalu berpenampilan rapi di depan istrinya. Bukan hanya istri yang tampil cantik, suami juga harus tampil ganteng di depan istrinya. Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan akan datang. Semoga Allah pahamkan kita. Mohon maaf segala kekurangan. Pertanyaannya nanti ya Bu ya. Waktunya sudah sangat sempit, saya khawatir panjang jawabannya. Baik, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.